Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, pernahkah kamu melihat seseorang yang begitu tenang meski hidupnya penuh cobaan? Orang yang wajahnya memancarkan kedamaian, meski di sekelilingnya ada banyak masalah. Orang seperti ini bukan berarti hidupnya tanpa ujian, tapi karena ia telah naik pada level spiritual yang tinggi. Di titik itu, ada banyak hal yang dulu mungkin penting baginya, kini sudah tak lagi ia pedulikan. Inilah tanda orang yang hatinya sudah terhubung kepada Allah, orang yang jiwanya sudah menemukan kedamaian sejati. Mari kita bahas bersama 5 hal yang tak lagi dipedulikan oleh orang yang spiritualitasnya sudah matang. Orang dengan spiritual tinggi tidak lagi peduli dengan pujian manusia. Ia sadar bahwa pujian hanyalah suara yang singgah sebentar, lalu hilang. Ia tahu manusia bisa saja memuji hari ini dan mencela besok. Ia mengerti bahwa hati manusia mudah berubah. Maka ia tidak mau mengikat kebahagiaannya pada kata-kata orang. Ia memilih menggantungkan ketenangan hatinya hanya kepada Allah. Ia berbuat baik bukan untuk mendapat tepuk tangan. Ia bekerja keras bukan untuk mendapatkan sorak-sorai. Ia membantu orang lain bukan untuk difoto lalu dipuji. Ia tahu semua itu fana. Ia tahu semua itu semu. Ia yakin Allah yang maha melihat. Ia yakin Allah yang maha mengetahui. Maka cukup Allah yang menjadi saksi, cukup Allah yang menjadi tujuan. Inilah ketenangan yang ia rasakan. Ia tidak lelah menunggu pengakuan. Ia tidak gelisah ketika tidak disebut. Ia tidak sakit hati ketika jasanya dilupakan. Ia tidak marah ketika usahanya dianggap kecil. Ia malah bahagia ketika amalnya tersembunyi. Ia bahagia ketika hanya Allah yang tahu. Ia merasa lebih ringan ketika tidak ada yang tahu. Ia merasa lebih ikhlas ketika tidak ada yang melihat. Ia sadar amal yang tersembunyi lebih murni. Ia paham amal yang tidak terlihat lebih mulia. Ia senang ketika kebaikannya tidak dipublikasikan. Ia damai ketika perjuangannya tidak diketahui. Ia lega ketika semua yang ia lakukan hanya antara dia dan Allah. Ia tidak mencari panggung. Ia tidak mencari spotlight. Ia tidak mencari perhatian. Ia hanya mencari ridha. Ridha Allah lebih ia inginkan dibanding 1000 pujian. Ridha Allah lebih ia cari dibanding 1.000.000 sanjungan. Ia tidak butuh orang lain menyanjungnya. Ia tidak butuh orang lain memujinya. Ia tahu sanjungan bisa menipu. Ia tahu pujian bisa merusak hati. Ia tahu terlalu banyak pujian bisa menimbulkan sombong. Maka ia jaga hatinya. Ia jaga niatnya. Ia jaga langkahnya. Ia jaga tujuan hidupnya. Semua karena Allah. Ia sadar bahwa manusia hanya bisa melihat luarnya, tapi Allah melihat hatinya. Manusia hanya menilai penampilan, tapi Allah menilai niat. Maka ia lebih memilih niat yang lurus. Ia lebih memilih hati yang bersih. Ia lebih memilih amal yang tulus. Ia tidak perlu orang berkata hebat. Ia tidak perlu orang berkata luar biasa. Ia tidak perlu orang berkata baik. Cukup Allah yang tahu dirinya. Cukup Allah yang menilai amalnya. Ia berjalan di bumi dengan rendah hati. Ia menolong dengan ikhlas. Ia memberi dengan tulus. Ia bekerja dengan sungguh-sungguh. Ia belajar dengan niat ibadah. Ia mengajar dengan niat amal. Ia sadar bahwa semua yang ia lakukan hanyalah titipan. Ia sadar semua yang ia kerjakan hanyalah amanah. Ia sadar semua yang ia jalani hanyalah perjalanan. Ia tidak ingin rusak karena pujian. Ia tidak ingin hancur karena sanjungan. Ia tidak ingin hatinya keras karena pujian yang berlebihan. Maka ia belajar menutup telinga. Ia belajar mengabaikan kata-kata. Ia belajar tidak bergantung pada orang. Ia belajar menggantungkan diri hanya kepada Allah. Ia tahu manusia bisa saja salah menilai. Ia tahu manusia bisa saja keliru melihat. Maka ia tidak menjadikan manusia sebagai hakim. Ia menjadikan Allah sebagai hakim. Ia menjadikan Allah sebagai penentu. Ia menjadikan Allah sebagai tempat kembali. Inilah keteguhan orang dengan spiritual tinggi. Ia tidak goyah meski tidak dipuji. Ia tidak runtuh meski tidak dihargai. Ia tidak sakit hati meski tidak disebut. Ia tidak merasa hina meski tidak dipandang. Karena ia tahu Allah selalu memandangnya. Ia tahu Allah selalu menghargainya. Ia tahu Allah selalu mencatat amalnya. Maka ia berjalan terus, ia melangkah terus, ia berbuat terus, ia beribadah terus. Ia tidak berhenti hanya karena tidak dipuji. Ia tidak berhenti hanya karena tidak disanjung. Ia tidak berhenti hanya karena tidak dianggap. Karena tujuannya bukan manusia. Tujuannya hanya Allah.
Itulah sebabnya wajahnya tenang, senyumnya tulus, hatinya damai, jiwanya tentram, karena ia tidak lagi terikat dengan manusia, karena ia hanya terikat dengan Allah. Orang dengan spiritual tinggi tidak lagi peduli dengan hinaan manusia. Ia sadar hinaan hanyalah suara kosong yang tidak bisa mengurangi siapa dirinya di hadapan Allah. Ia tahu manusia bisa saja mencela tanpa alasan. Ia tahu manusia bisa saja merendahkan tanpa kebenaran. Ia paham bahwa lidah manusia tidak bisa selalu dijaga. Maka ia tidak mau hatinya rusak hanya karena ucapan orang lain. Ia memilih sabar, ia memilih diam, ia memilih tersenyum, ia memilih menghadap kepada Allah. Ia tidak marah ketika dicaci. Ia tidak sakit hati ketika dihina. Ia tidak dendam ketika diremehkan. Ia tidak larut dalam amarah. Ia justru tenang menghadapi semua itu. Ia tahu hinaan bisa menjadi jalan untuk menghapus dosa. Ia tahu cercaan bisa menjadi sarana untuk naik derajat. Ia tahu sabar adalah kunci kekuatan. Maka ia tidak membuang energi untuk membalas. Ia tidak membuang waktu untuk melawan. Ia tidak membuang hati untuk membenci. Ia hanya menyerahkan kepada Allah. Ia hanya berdoa agar yang menghina diberi petunjuk. Ia hanya berharap agar yang mencela diberi cahaya. Ia tidak menanggapi dengan kata kasar. Ia tidak membalas dengan kebencian. Ia tidak menjerumuskan dirinya dalam lingkaran dendam. Ia malah menjaga hatinya tetap bersih. Ia menjaga pikirannya tetap jernih. Ia menjaga jiwanya tetap damai. Ia tidak mau jatuh pada tingkat yang sama dengan orang yang mencela. Ia tahu balasan terbaik untuk keburukan adalah kebaikan. Ia tahu cara terbaik untuk menjawab hinaan adalah diam dan sabar. Ia tahu Allah selalu membela hamba yang sabar. Maka ia merasa cukup dengan perlindungan Allah. Ia merasa cukup dengan penghiburan Allah. Ia merasa cukup dengan janji Allah. Ia tidak butuh manusia membelanya. Ia tidak butuh dunia mengakuinya. Ia hanya butuh Allah meridhoinya. Ia melihat hinaan sebagai ujian. Ia melihat cacian sebagai latihan. Ia melihat fitnah sebagai penghapus dosa. Ia tidak goyah meski dunia mencibir. Ia tidak runtuh meski banyak yang meremehkan. Ia tidak merasa jatuh meski terus direndahkan. Ia malah semakin kuat. Ia malah semakin tenang. Ia malah semakin dekat dengan Allah. Karena ia tahu semua kata buruk hanyalah ujian. Ia tahu semua caci maki hanyalah sementara. Ia tahu semua fitnah hanyalah bayangan yang akan hilang. Maka ia tidak menjadikannya beban. Ia tidak menjadikannya luka. Ia tidak menjadikannya alasan untuk berhenti. Ia tetap melangkah. Ia tetap berbuat. Ia tetap menebar kebaikan. Ia tetap beribadah dengan khusyuk. Ia tidak berubah hanya karena dihina. Ia tidak berhenti hanya karena dicela. Ia tidak menyerah hanya karena difitnah. Ia malah menjadikan semua itu bahan bakar untuk semakin sabar. Ia menjadikan semua itu alasan untuk semakin dekat dengan Allah. Ia menjadikan semua itu pengingat agar ia tetap rendah hati. Ia sadar hinaan tidak bisa menjatuhkannya. Ia sadar cercaan tidak bisa melukai hatinya. Ia sadar fitnah tidak bisa merusak dirinya. Karena semua itu tidak mengubah siapa dirinya di hadapan Allah. Ia tahu yang menilai dirinya hanyalah Allah. Ia tahu yang mengangkat derajatnya hanyalah Allah. Ia tahu yang menjaga kehormatannya hanyalah Allah. Maka ia tenang. Ia tidak lagi berdebat. Ia tidak lagi melawan dengan kata-kata. Ia tidak lagi sibuk membela diri. Ia serahkan semua kepada Allah. Ia tahu Allah Maha melihat. Ia tahu Allah Maha mengetahui. Ia tahu Allah Maha adil. Maka ia tidak merasa rugi. Ia tidak merasa kalah. Ia tidak merasa hancur. Justru ia merasa menang karena mampu menahan diri. Ia merasa mulia karena mampu bersabar. Ia merasa tinggi karena mampu merendah. Ia berjalan dengan kepala tegak. Ia melangkah dengan hati damai. Ia tersenyum meski dicaci. Ia ikhlas meski diremehkan. Ia sabar meski disakiti. Ia damai meski difitnah. Ia sadar semua itu hanyalah cobaan. Ia sadar semua itu hanyalah cara Allah menguji kesabarannya. Ia sadar semua itu hanyalah jalan agar imannya semakin kuat. Maka ia tidak peduli lagi dengan hinaan. Ia tidak peduli lagi dengan caci maki. Ia tidak peduli lagi dengan fitnah. Ia hanya peduli dengan bagaimana Allah memandangnya. Ia hanya peduli dengan bagaimana amalnya diterima. Ia hanya peduli dengan bagaimana hatinya tetap bersih.
karena ia tahu di akhirat tidak ada yang penting selain ridha Allah. Dan ridha Allah itulah yang membuat hatinya selalu damai, meski dunia menghina. Orang dengan spiritual tinggi tidak lagi peduli dengan harta yang berlebihan. Ia tetap bekerja, ia tetap berusaha, ia tetap menjemput rezeki, tapi hatinya tidak lagi melekat pada harta. Ia sadar harta hanyalah titipan. Ia tahu dunia hanyalah sementara. Ia mengerti uang bisa habis, barang bisa rusak, kekayaan bisa hilang, maka ia tidak menjadikan harta sebagai tujuan utama hidupnya. Ia hanya menjadikannya sarana untuk beribadah. Ia hanya menjadikannya alat untuk menolong sesama. Ia tidak iri melihat orang lain kaya raya. Ia tidak merasa kecil ketika hartanya sedikit. Ia tidak minder ketika hidupnya sederhana. Ia tidak sakit hati ketika tidak mampu membeli sesuatu. Ia malah bahagia dengan kesederhanaan. Ia malah damai dengan kecukupan. Ia tidak menukar ketenangan dengan kemewahan. Ia tidak mengorbankan ibadah demi kekayaan. Ia tidak menjual akhirat demi dunia. Ia tahu dunia ini sementara. Ia tahu dunia ini singkat. Ia tahu dunia ini fana. Maka ia tidak mau terikat terlalu kuat. Ia memilih hidup ringan. Ia memilih hidup sederhana. Ia memilih hidup dengan rasa cukup. Ia tidak mengukur kebahagiaan dari besar rumahnya. Ia tidak menilai dirinya dari banyak mobilnya. Ia tidak membanggakan dirinya dari mewah barangnya. Ia tahu semua itu hanya fata morgana. Ia tahu semua itu tidak dibawa mati. Ia tahu semua itu akan ditinggalkan. Maka ia menjaga hatinya agar tidak tertipu. Ia menjaga dirinya agar tidak terikat. Ia menjaga niatnya agar tetap lurus. Ia lebih memilih qanaah. Ia lebih memilih syukur. Ia lebih memilih puas dengan pemberian Allah. Ia tahu harta berlebihan hanya membuat lelah. Ia tahu harta berlebihan hanya membuat resah. Ia tahu harta berlebihan hanya membuat manusia lupa. Maka ia membatasi dirinya. Ia membatasi keinginannya. Ia membatasi hawa nafsunya. Ia hidup dengan sederhana. Ia makan secukupnya. Ia berpakaian sewajarnya. Ia memiliki rumah sekadarnya. Ia merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Ia tidak memaksa. Ia tidak serakah. Ia tidak tamak. Ia tidak rakus. Ia sadar bahwa rakus hanya menambah haus. Ia sadar serakah hanya menambah resah. Ia sadar tamak hanya menambah gelisah. Maka ia memilih tenang. Ia memilih damai. Ia memilih qanaah. Ia merasa cukup meski sedikit. Ia merasa kaya meski sederhana. Ia merasa bahagia meski tidak berlimpah, karena ia tahu yang penting bukan banyaknya harta, tapi berkahnya. Ia tahu yang penting bukan jumlahnya, tapi manfaatnya. Ia tahu yang penting bukan kekayaannya, tapi ridha Allah di baliknya. Maka ia gunakan hartanya untuk kebaikan. Ia gunakan hartanya untuk sedekah. Ia gunakan hartanya untuk menolong. Ia gunakan hartanya untuk amal jariah. Ia tahu harta yang ia keluarkan di jalan Allah tidak akan hilang. Ia tahu harta yang ia dermakan justru akan kekal. Ia tahu sedekah akan menjadi tabungan di akhirat. Maka ia tidak sayang mengeluarkan. Ia tidak berat memberi. Ia tidak pelit membantu. Ia merasa ringan berbagi. Ia merasa senang menolong. Ia merasa bahagia memberi. Karena ia tahu memberi lebih indah daripada menerima. Ia tahu menolong lebih mulia daripada menyimpan. Ia tahu berbagi lebih tinggi nilainya daripada menimbun. Maka ia tidak mengejar harta berlebihan. Ia tidak gila kekayaan. Ia tidak buta dunia. Ia sadar harta hanya alat, bukan tujuan. Ia sadar harta hanya sarana, bukan akhir. Ia sadar harta hanya kendaraan, bukan destinasi. Maka ia mengendalikannya. Ia tidak membiarkan harta mengendalikannya. Ia tidak membiarkan uang menguasainya. Ia tidak membiarkan dunia merusaknya. Ia tidak membiarkan kekayaan menutup mata hatinya. Ia lebih memilih iman daripada harta. Ia lebih memilih amal daripada dunia. Ia lebih memilih ketenangan daripada kekayaan. Ia lebih memilih ridha Allah daripada kelimpahan. Maka hatinya damai. Maka jiwanya tenang. Maka hidupnya ringan. Karena ia tidak lagi peduli dengan harta berlebihan. Ia hanya peduli apakah hartanya halal. Ia hanya peduli apakah hartanya berkah. Ia hanya peduli apakah hartanya mendekatkannya kepada Allah. Itu saja yang ia pikirkan. Itu saja yang ia jaga. Itu saja yang ia utamakan. Maka ia tidak terbebani oleh dunia.
Ia tidak terikat oleh harta, ia tidak diperbudak oleh uang. Ia bebas, ia merdeka, ia tenang, ia damai, ia bahagia. Dan kebahagiaannya bukan datang dari isi dompetnya, kebahagiaannya datang dari isi hatinya. Orang dengan spiritual tinggi tidak lagi peduli dengan kedudukan dan popularitas. Ia sadar kedudukan hanyalah sementara. Ia tahu jabatan bisa diambil kapan saja. Ia tahu popularitas bisa hilang kapan saja. Ia mengerti bahwa manusia bisa memuji hari ini lalu melupakan besok. Maka ia tidak membangun hidupnya di atas panggung semu. Ia tidak mendirikan kehidupannya di atas sorotan dunia. Ia tidak menaruh harapan pada sanjungan manusia. Ia hanya menaruh harapan pada ridha Allah. Ia tidak sibuk mengejar jabatan. Ia tidak sibuk mengejar pangkat. Ia tidak sibuk mencari kursi kekuasaan. Ia tidak sibuk menonjolkan diri. Ia sadar semua itu hanyalah ujian. Ia sadar semua itu hanyalah cobaan. Ia sadar semua itu bisa membuat orang lupa diri. Maka ia menjaga hatinya. Ia menjaga langkahnya. Ia menjaga niatnya. Ia tidak ingin sombong karena jabatan. Ia tidak ingin congkak karena kedudukan. Ia tidak ingin bangga karena pangkat. Ia tidak ingin lupa diri karena popularitas. Ia tahu semua itu rapuh. Ia tahu semua itu fana. Ia tahu semua itu bisa berakhir kapan saja. Maka ia lebih memilih rendah hati. Ia lebih memilih sederhana. Ia lebih memilih ikhlas. Ia tidak iri melihat orang lain terkenal. Ia tidak cemburu melihat orang lain berkuasa. Ia tidak sakit hati ketika tidak dikenal. Ia tidak kecewa ketika tidak dianggap. Ia malah bersyukur hidupnya tidak jadi sorotan. Ia malah senang hidupnya sederhana. Ia malah tenang hidupnya biasa saja. Ia merasa lebih bebas tanpa popularitas. Ia merasa lebih damai tanpa kedudukan tinggi. Ia merasa lebih ringan tanpa beban panggung. Karena ia tahu sorotan dunia hanyalah bayangan. Ia tahu sorotan dunia hanyalah tipuan. Ia tahu sorotan dunia hanyalah fata morgana. Maka ia tidak mengejarnya. Ia tidak mendambakannya. Ia tidak memburunya. Ia hanya mendamba kedekatan dengan Allah. Ia hanya memburu ridha Allah. Ia hanya mengejar cinta Allah. Ia sadar bahwa pangkat dunia hanyalah hiasan. Ia sadar bahwa jabatan hanyalah perhiasan. Ia sadar bahwa kedudukan hanyalah titipan. Maka ia tidak mau terikat padanya. Ia tidak mau tertipu karenanya. Ia tidak mau jatuh karenanya. Ia lebih memilih jalan sunyi. Ia lebih memilih jalan sepi. Ia lebih memilih jalan ikhlas. Ia bekerja dengan tulus tanpa pamrih. Ia beramal dengan ikhlas tanpa sorotan. Ia berkarya dengan niat ibadah, bukan untuk pujian. Ia melayani dengan rendah hati, bukan untuk dipuji. Ia sadar manusia sering terjebak dalam ambisi kosong. Ia sadar manusia sering tergelincir dalam kesombongan. Ia sadar manusia sering tertipu oleh pangkat. Maka ia menjauhinya. Ia berhati-hati terhadapnya. Ia menghindarinya. Ia tidak mau hatinya rusak karena jabatan. Ia tidak mau hatinya kotor karena popularitas. Ia tidak mau jiwanya terikat pada sorotan dunia. Ia tahu kedudukan sejati bukan di mata manusia. Ia tahu kedudukan sejati hanya di mata Allah. Ia tahu kemuliaan sejati bukan karena pangkat. Ia tahu kemuliaan sejati hanya karena takwa. Maka ia mengejar takwa. Ia mengejar amal. Ia mengejar akhlak. Ia mengejar ridha Allah. Ia tidak terpesona dengan kursi dunia. Ia tidak tergiur dengan sorotan kamera. Ia tidak tertipu dengan pujian semu. Ia tidak terbakar dengan ambisi kosong. Ia lebih memilih menjadi hamba yang rendah hati. Ia lebih memilih menjadi orang yang tulus. Ia lebih memilih menjadi pribadi yang ikhlas. Ia sadar dunia ini singgah sebentar. Ia sadar hidup ini perjalanan singkat. Ia sadar popularitas itu tidak abadi. Ia sadar jabatan itu tidak selamanya. Maka ia tidak membuang waktu mengejarnya. Ia tidak membuang tenaga meraihnya. Ia tidak membuang hati memikirkannya. Ia lebih fokus pada akhirat. Ia lebih fokus pada amal. Ia lebih fokus pada ibadah. Ia lebih fokus pada ketenangan batin. Maka ia tidak peduli lagi dengan kedudukan. Ia tidak peduli lagi dengan popularitas. Ia tidak peduli lagi dengan pangkat dunia. Ia hanya peduli dengan bagaimana Allah menilainya. Ia hanya peduli dengan bagaimana Allah meridainya. Ia hanya peduli dengan bagaimana Allah menerimanya. Itulah sebabnya wajahnya tenang.
Itulah sebabnya hatinya damai. Itulah sebabnya hidupnya ringan, karena ia tidak lagi terikat pada panggung dunia, karena ia hanya terikat pada panggilan Allah. Orang dengan spiritual tinggi tidak lagi peduli dengan perbandingan hidup. Ia sadar setiap orang punya jalan masing-masing. Ia tahu setiap orang punya rezeki sendiri. Ia paham setiap orang punya ujian yang berbeda. Maka ia tidak sibuk membandingkan diri dengan orang lain. Ia tidak iri melihat orang lain lebih sukses. Ia tidak cemburu melihat orang lain lebih kaya. Ia tidak minder melihat orang lain lebih pintar. Ia tidak gelisah melihat orang lain lebih terkenal. Ia malah bersyukur atas apa yang ia punya. Ia malah berterima kasih atas nikmat yang Allah berikan. Ia malah bahagia dengan kesederhanaannya. Ia merasa tenang dengan kecukupannya. Ia merasa damai dengan pemberian Allah. Ia sadar membandingkan diri hanya menambah sakit hati. Ia sadar membandingkan diri hanya menambah resah. Ia sadar membandingkan diri hanya menambah gelisah. Maka ia berhenti membandingkan. Ia berhenti melihat keluar. Ia lebih banyak melihat ke dalam. Ia lebih banyak merenung. Ia lebih banyak bersyukur. Ia lebih banyak menghargai. Ia tidak lagi sibuk mengejar apa yang orang punya. Ia tidak lagi sibuk meniru hidup orang lain. Ia tidak lagi sibuk mengukur kebahagiaan dari standar orang. Ia tahu ukuran bahagia bukan dari perbandingan. Ia tahu ukuran bahagia bukan dari pencapaian orang lain. Ia tahu ukuran bahagia bukan dari kesuksesan orang lain. Ia tahu ukuran bahagia hanya dari hatinya sendiri. Maka ia memilih tenang. Ia memilih damai. Ia memilih bersyukur. Ia hidup dengan rasa cukup. Ia hidup dengan qanaah. Ia hidup dengan ikhlas. Ia tidak merasa rendah ketika tertinggal. Ia tidak merasa gagal ketika belum berhasil. Ia tidak merasa hina ketika tidak sebesar orang lain. Ia tahu hidup ini bukan perlombaan. Ia tahu hidup ini bukan kompetisi. Ia tahu hidup ini bukan balapan. Hidup ini hanyalah perjalanan. Hidup ini hanyalah ujian. Hidup ini hanyalah persinggahan. Maka ia tidak mau membuang waktu dengan iri hati. Ia tidak mau membuang energi dengan cemburu. Ia tidak mau membuang pikiran dengan perbandingan. Ia hanya fokus pada dirinya. Ia hanya fokus pada perbaikan dirinya. Ia hanya fokus pada amalnya. Ia hanya fokus pada ibadahnya. Ia sadar yang penting bukan siapa yang lebih cepat. Ia sadar yang penting bukan siapa yang lebih kaya. Ia sadar yang penting bukan siapa yang lebih sukses. Yang penting siapa yang sampai kepada Allah dengan selamat. Yang penting siapa yang bertemu Allah dengan hati bersih. Yang penting siapa yang meninggal dengan iman. Maka ia lebih peduli pada hatinya. Ia lebih peduli pada akhlaknya. Ia lebih peduli pada amalnya. Ia lebih peduli pada ibadahnya. Ia tidak lagi melihat kanan kiri. Ia tidak lagi membandingkan depan belakang. Ia hanya melihat ke atas untuk berdoa. Ia hanya melihat ke bawah untuk bersyukur. Ia hanya melihat ke dalam untuk muhasabah. Ia hanya melihat ke depan untuk akhirat. Maka hatinya tenang. Maka jiwanya damai, maka hidupnya ringan. Ia tidak lagi cemburu ketika temannya berhasil. Ia tidak lagi iri ketika saudaranya kaya. Ia tidak lagi gelisah ketika orang lain lebih maju. Ia malah mendoakan mereka. Ia malah bersyukur atas nikmat mereka. Ia malah senang melihat mereka bahagia. Ia tahu rezeki orang lain tidak akan mengurangi rezekinya. Ia tahu kebahagiaan orang lain tidak akan merampas kebahagiaannya. Ia tahu keberhasilan orang lain tidak akan menghalangi keberhasilannya. Maka ia damai, maka ia tenang, maka ia bahagia. Ia berhenti membandingkan. Ia berhenti mengeluh. Ia berhenti iri. Ia memilih bersyukur. Ia memilih ikhlas. Ia memilih qanaah. Ia memilih menerima takdir. Ia tahu Allah sudah mengatur segalanya. Ia tahu Allah sudah menuliskan rezeki. Ia tahu Allah sudah menentukan jalan. Ia hanya perlu ridha. Ia hanya perlu sabar. Ia hanya perlu syukur. Maka hidupnya terasa lapang. Maka hatinya terasa luas. Maka jiwanya terasa damai. Karena ia tidak lagi peduli dengan perbandingan hidup. Ia hanya peduli dengan bagaimana Allah menilainya. Ia hanya peduli dengan bagaimana Allah menerimanya. Ia hanya peduli dengan bagaimana Allah meridainya. Dan itu saja sudah cukup baginya. Saudaraku, pada akhirnya hidup ini bukan tentang siapa yang paling kaya, siapa yang paling terkenal, atau siapa yang paling dipuji manusia.
Hidup ini hanyalah tentang bagaimana hati kita tetap dekat dengan Allah. Semakin tinggi spiritual seseorang, semakin ringan ia melangkah, semakin ikhlas ia menerima, dan semakin tenang ia menjalani hidup. Karena dunia akan terus berubah, tapi hati yang tertambat pada Allah akan selalu damai. Maka, mari kita belajar melepas, belajar menerima, dan belajar fokus hanya pada ridha-Nya. Sebab di sanalah letak kebahagiaan sejati.